Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan tanggal 22 April 2024. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Untuk IHSG sendiri kemarin Jumat turun cukup dalam 1,11% ya, close di level 7087. Bahkan untuk IHSG sendiri sempat nyentuh 7030-an, tapi habis itu ada perlawanan sih, walaupun gagal bertahan di atas 7100 ya. Jadi mungkin untuk minggu depan lihat aja untuk IHSG apakah bisa breakout atau malah masih melanjutkan penurunannya. Hati-hati kalau IHSG masih merah ya, karena kalau secara Fibonacci supportnya lumayan dalam, bisa ke level 6870-an ya. Semoga aja nggak sampai ke area sini sih. Semoga aja, cuman ya kita lihat aja ya untuk minggu depannya gimana. Kalau kita lihat untuk aslinya juga keluar cukup banyak ya. Untuk hari Jumat kemarin aja itu aslinya net sell di regular marketnya 904,3 M net sell ya, segini banyak. Dan kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ya, itu udah net sell di regular market 3,9 triliun, di nego dan tunai market 3,9 triliun juga. Jadi kalau di total untuk aslinya udah net sell 7,9 triliun dalam satu minggu terakhir ini ya, kalau kita lihat datanya di RTI. Jadi ini cukup gede sekali aslinya keluar di IHSG. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk asingnya dalam satu minggu terakhir ini dari tanggal 15 ya, ini kita cek bareng-bareng, keluar di saham Bank BRI, Bank BCA, Telkom, ASII ya, di saham-saham dengan kapitalisasi besar. Untuk aslinya keluar cukup banyak ya, di Bank BRI, BBC aja net sell 1 triliun lebih ya, di Telkom juga net sell 1 triliun lebih dalam beberapa hari terakhir aja. Jadi ya IHSG di distribusi asing harga indeksnya turun. Jadi kalau misal minggu depan aslinya masih net sell itu, walaupun IHSG di drop hijau pun itu ada kemungkinan cuma technical rebound ya. Jadi hati-hati aja kalau aslinya masih keluar. Mending itu sih ya, kalau mau masuk ya lihat sahamnya dulu ya, lihat fundamentalnya, lihat valuasinya. Kalau menarik secara teknikal baru kalau mau entry buat nyicil disclaimer. Tapi kalau untuk trading mungkin kurang pas ya. Tapi kalau untuk investasi sebenarnya turunnya IHSG ini malah kesempatan bagi yang punya cash ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA seperti biasa. Market leadernya ini BBCA. Untuk candlenya sih hijau, tapi nggak mengalami ini ya, masih tidak ditutup surplus. Jadi untuk BBCA itu di awal market langsung open gap bawah, opennya di area support, turun nih di supportnya di 9.325-an ya, 9.300 itu harga terendah untuk BBCA kemarin Jumat, dan ditarik naik lagi. Close di level 9475. Kalau secara teknikal support resistennya masih sama. Untuk resistennya di 9.525 dan supportnya di 9.325-an ya, ini area support. Kalau kita lihat aslinya dalam satu minggu terakhir ini keluar cukup banyak ya. Tadi net sell 1,2 triliun, dan untuk kemarin Jumat saja tanggal 19 itu aslinya net sell sebanyak 113, nggak sebanyak di BBRI sih, tapi hasilnya masih keluar. Jadi kurang mana ya. BBCA net sell 113. Coba kalau kita lihat lebih detail di sini. Untuk BBCA kemarin Jumat tanggal 19, BK net sell 365, yang nampung AK aja. Jadi sebagian udah ada yang mungkin mulai nyicil di saham BBRI untuk aslinya, yaitu AKKZ ya. Ini masuknya juga lumayan banyak. AK-nya net sell 325M. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum punya posisi atau mau nambah posisi di saham BBCA, kalau tujuannya untuk investasi sih sebenarnya ini koreksinya menarik ya buat
dijadikan kesempatan ya, apalagi kemarin ketika harganya menyentuh supportnya di 9.300-an itu kesempatan yang cukup bagus ya. Tapi untuk minggu depan sih buat patokan ini aja, apakah bisa breakout di atas 9525 atau enggak ya. Kalau masih belum bisa breakout, mungkin akan sideways dulu ini di range area 9.300-an sampai 9.500. Tapi kalau berhasil breakout ya, target price selanjutnya ke 9725 ya. Ini resisten selanjutnya untuk saham BPSA misal minggu depan bisa breakout. Lihat aja di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung merah ya mending jangan buru-buru entry, tunggu di support 9.300-an. Itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Bank BRI turun 3,65%, ini malah turun lagi ya. Kalau kita melihat historinya ini penurunannya sudah cukup dalam loh untuk saham Bank BRI ini, ya kan, langsung terjun bebas nih, hampir bisa dikata seperti itu ya. Walaupun beberapa kali itu terjadi technical rebound ya, seperti pas tanggal 3, 5 itu kan mencoba naik cuman masih berat ya, sellernya cukup banyak, turun lagi. Ini kemarin technical rebound lagi, malah hari Jumatnya turun, ditutup minus 3,65%. Ini jebol supportnya, jebol 5.400 ya. Ini masih jadi resisten untuk saat ini sih untuk saham Bank BRI. Jadi mungkin hati-hati aja kalau misal minggu depan langsung dibuka merah ya. Kalau untuk trading kurang direkomendasikan, apalagi kalau IHSG masih merah. Jadi kalau trading itu nunggu trennya bullish ya. Tapi kalau untuk investasi ketika harganya udah koreksi cukup dalam, ini malah kesempatan sebenarnya sih seperti itu. Jadi kalau tujuannya masuk untuk jangka panjang ya mungkin bisa bisa dipertimbangkan lah kalau mau entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ini secara moving average pun juga udah jauh di bawah MA 200 ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada sentimen yang bagus sehingga saham-saham yang udah koreksi itu kembali ke zona yang semestinya ya, mudah-mudahan. Soalnya dari segi pendapatannya pun juga ini ya masih bertumbuh untuk saham Bank BRI ini, walaupun rupiah melemah, tetapi mudah-mudahan bisa teratasi lah untuk perekonomian Indonesia ya. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya di saham BBRI kemarin sih hasilnya keluar cukup banyak, 413 M ya. Apakah udah ada yang masuk? Kalau kita lihat untuk BBRI hari Jumat kemarin ya, ini yang masuk BKRI itu pun nggak kecil ya untuk nilainya kalau untuk kelas BBRI. Dan yang keluar ZP, KZ, YU, CCTP, AK, Netcell, paling banyak ZP 197,7 M. Untuk lokalnya nampung, aslinya distribusi, harga sahamnya turun. Jadi mungkin untuk besok sih ya itu tadi, kalau ya SK-nya masih merah, kalau tujuannya untuk trading jangan ya terlalu beresiko lah kalau untuk entry di BBRI. Tapi kalau untuk swing mungkin atau investasi bisa dipertimbangkan ya. Intinya seperti itu aja ya. Memiliki disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau kita gunakan MA 200 maka resistennya ya kemungkinan setiap hari berubah ini untuk MA 200 ya, cuman nggak punya pergerakan. 5575 masih di sini sih untuk resisten untuk BBRI kalau secara MA. Tapi kalau secara Fibonacci ya ini aja 5400, semoga aja bisa breakout di atas itu dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Ini kalau kita lihat historinya setelah nyentuh jebol MA 200 enggak ya, kemungkinan nanti balik lagi di atas itu sih. Jadi kesempatan sih sebenarnya. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN ya, yang harganya malah koreksi turun cukup dalam kemarin. Sempat technical rebound di hari Kamis tapi malah merah ya, mungkin karena IHSG merah. Di awal market langsung dibuka merah, opennya di 1400 turun, kemudian ada perlawanan sehingga Bank BTN ini masih close di atas trendline yang kita buat waktu kemarin itu ya. Jadi semoga aja untuk hari Seninnya bisa langsung hijau, soalnya
Kalau apa ya, kalau masih turun sih ya mungkin akan sideways dulu ya, mudah-mudahan ya, kalau mudah-mudahan seperti itu. Coba kita cek untuk transaksinya Bank BTN. BBTN untuk aslinya net sell 10,8 M. Kalau kita lihat transaksinya kemarin Jumat tanggal 19 untuk saham BBTN secara keseluruhan didistribusi oleh DH yang keluar versi lokal, jadi lokalnya ada yang jualan cukup banyak yaitu DA, dan aslinya net sell harga sahamnya merah turun. Kalau lihat transaksi sih mungkin kayaknya ada potensi sideways dulu ya, nggak punya pergerakan untuk besok Senin, mungkin seperti itu sih. Semoga aja ini nggak jebol trendline. Kalaupun jebol ya berarti kita buat patokan supportnya di sini di 1360-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBTN. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BNGA. BNGA turun 1,49%, jebol supportnya 2000 ya, jadi gagal bertahan di atas 2000, close di 1990. Walaupun sempat naik tapi habis itu turun lagi untuk saham BBTN. Secara teknikal untuk support selanjutnya misal minggu depan masih turun ya, itu ada di 1945-an ya, di area sini sih 1945, jadi kalau langsung merah dan buru-buru entry mending tunggu di area supportnya ya. Kalau deket area support ada tanda-tanda pullback, nah itu kesempatan buat entry, nanti tinggal pasang antisipasi aja kalau jebol di bawah 1940 atau disesuaikan aja ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BNGA aslinya keluar 12M untuk saham sekelas BNGA ya, lumayan banyak ya, soalnya yang floating di publik itu nggak terlalu banyak ini lembar sahamnya. BNGA kalau kita lihat secara keseluruhan ada yang masuk sama yang keluar, sebenarnya nggak beda jauh sih, cuman yang masuk sebagian retail ini XL, XI ya, IP masuk, dan mereka lokal untuk aslinya keluar. Ya itu tadi, kalau gagal breakout di atas 2000 mending wait and see aja, tunggu di area support 1945, mungkin seperti itu untuk saham BNGA. Oke, itu untuk saham BNGA ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo ini yang harganya malah turun ya, hati-hati kalau bisa ke 55 ini untuk saham GoTo. Hari kemarin aja kelas di 59 ya, udah di bawah 60, dan ya kayaknya kalau lihat candle-candlenya merah-merah terus ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham GoTo asingnya masuk dikit 252 juta dan nilai transaksinya masih di bawah 200-an M, jadi masih nggak terlalu ramai, sepi aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk GoTo secara keseluruhan, yang keluar CC, yang nampung AN. Ya kalau lihat transaksinya sih sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget ya. Cuman secara teknikal kurang bagus sih. Ya tunggu momen aja kalau mulai rame. Kalau mau scalping yang di saham GoTo ya, buat patokan supportnya di sini 55, misal di 56, 57, 55 itu ada tanda-tanda pullback ya. Disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau entry ya, cuman ya ini untuk saham GoTo sentimennya apa ya? Pendapatannya aja malah tambah ruginya tambah banyak ya. Minus 67 ya dibandingkan beberapa kuartal terakhir. Dibandingkan tahun 2022 ini, tahun ini ruginya tambah gede ya, masih rugi. Dan yang kurang bagusnya juga ini, publiknya, masyarakat itu sahamnya beredar cukup banyak, 73% loh. Jadi semuanya hampir apa ya, dijual ke publik ini, malah yang pegang saham paling banyak publik. Ini pengandalnya siapa ya? Jadi buat gerakin saham GoTo itu butuh dana yang enggak sedikit ya. Jadi walaupun nominalnya 59, ini cuman ya ini sih buat rebound naik cukup tinggi sampai di atas 200 itu kayaknya untuk saat ini ya
itu masih apa ya, butuh dana yang gede lah. Jadi kalau untuk scalpingnya mungkin masih bisa dipertimbangkan ya, selama tingkat volatilitasnya tinggi dan sahamnya liquid aja. Tapi kalau masih sepi sih bisa dipertimbangkan saham yang lain, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Selanjutnya kita akan cek saham ASI ini yang harganya malah turun cukup dalam ya, di luar prediksi ya. Ini sih di harga terendahnya waktu itu 4.900 ya. Jadi ya bisa dikatakan ini area support kuat untuk saham ASI. Lihat aja sih di awal marketnya, kalau langsung merah jangan buru-buru entry ya. Kalau kita ukur pakai kemarin ketika rebound, maka misal besok langsung merah melanjutkan penurunannya, untuk ASI supportnya lumayan dalam, ada di 4.500 4.600 dekat area situ sih. 200 poin untuk saham ASI itu cukup banyak ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham ASI apakah distribusi cukup banyak. Kemarin Jumat net sell cukup banyak, ini 343 M loh. Jadi kalau langsung merah jangan buru-buru entry ya untuk saham ASI. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau kita lihat transaksinya hari Jumat kemarin yang distribusi juga didominasi broker-broker asing, AK, BK, ZP, RE, KZ. Yang untuk AK-nya net sell 217,6 M. AK-nya juga versi asing ini. BK, ZP, KZ, YU juga sebagian asing. Jadi asingnya distribusi, yang masuk nilainya nggak kecil ini hitungannya dibandingkan yang masuk ya. Jadi di distribusi asing, lokalnya nampung, harga sahamnya turun ke area support. Kalau langsung merah ya jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau ya disclaimer buat teman-teman yang mau spekulasi buy ya. Ya kalau dalam waktu dekat sih mudah-mudahan ada isu bagi dividen sehingga sahamnya rebound ya. Jadi kalau mulai nyicil sih di harga saat ini ya sebenarnya masih bisa dipertimbangkan ya. Valuasinya PBB-nya 1 kali loh, ini jarang-jarang untuk saham ASI bisa di level ini. PBB 1 kali, misal besok turun ya, misal turunnya cukup dalam ya, itu kemungkinan PBB-nya bisa 0,9 sekian ya. Nah itu kalau mau mulai nyicil untuk jangka panjang di saham ASI menarik sih, dengan catatan kedepannya ada perbaikan ya. Ya mudah-mudahan sih bisa bersaing nih untuk produk ASI ya. Kalau lihat pendapatannya sampai kuartal 3 sih sebenarnya masih bertumbuh. Nggak tahu nanti lihat kuartal satunya gimana. Kalau mengalami penurunan yang signifikan, nah itu kurang bagus. Tapi kalau masih paling nggak bertahan di angka 200-an secara EPS ya masih wajar sih. Mungkin seperti itu sih untuk saham ASI. Menarik buat dilirik ya. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Ini harganya juga turun terus ya. Ini gap downnya cukup lebar. Kalau kita lihat histori itu kan cukup dalam ya untuk penurunan Telkom dalam beberapa hari terakhir ini. Dan ini di tengah-tengah sih, kalau secara Fibonacci supportnya cukup dalam, bisa ke 2800-an ya. Flash sell semua ini saham-saham blue chip di IHSG ya. IHSG koreksi sampai koreksi berapa persen berarti IHSG dari level tertingginya, sehingga saham-saham IHSG koreksi berapa persen nih kalau kita cek coba. IHSG koreksi 5%-an ya, 4-5% untuk saham-saham big
gapnya udah di area support kuat semua ini. Telkom tadi sampai Telkom ya. Kalau secara Fibonacci cukup ngeri, kalau misal masih turun terus bisa ke 2850-an ya. Tapi kalau untuk jangka panjang atau mau investasi di saham Telkom ya sebenarnya masih bisa dipertimbangkan sih, ini malah kesempatan bagus ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya sih masih keluar terus, tapi mudah-mudahan aja kemarin Jumat nggak keluar loh untuk aslinya. Ya, walaupun dalam 1 minggu terakhir ini net sale 1 triliun, tapi hari Jumat kemarin itu aslinya masuk loh, malah 6M. Jadi sebagian udah ada yang masuk ya untuk investor asing di saham Telkom. Kalau kita lihat di sini untuk aslinya yang masuk ada KZBK, yang keluar CCYZB. Jadi distribusinya udah nggak sebanyak hari-hari sebelumnya ya. Mudah-mudahan aja ini pertanda bagus untuk saham Telkom. Kalau lihat historinya juga ini koreksinya udah lumayan dalam. Mudah-mudahan saja bisa rebound dalam waktu dekat sih. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk besok misal kita ini ya berharap Telkom bisa rebound untuk minggu depan, itu resistennya ada di 3380, 3380 itu resisten untuk saham Telkom. Dan buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya, kalau menganggap Telkom ini udah koreksi cukup dalam dan udah waktunya buat rebound atau paling nggak technical rebound ya, bisa dipertimbangkan. Misal mau entry, antisipasinya bisa sedikit di bawah harga terendahnya hari Kamis ya, berarti di level di bawah 3100 ya, bisa diantisipasi. Kalau buat teman-teman yang mau entry, antisipasinya itu mungkin kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru average down atau dikurangi kepemilikan sebagiannya ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Resistennya ada di 3380, supportnya ya di 3100 ini. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Dan harganya masih naik ya, ini cukup kuat ya untuk trennya. Brand ini naik 3,52%, dan ini saham yang paling banyak dibeli asing dalam beberapa hari terakhir ini ya. Secara teknikal untuk resistennya masih di 8400-an. Ya kemungkinan mungkin dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ya untuk minggu depan bisa uji resistennya ini ya. Jadi apakah breakout atau enggak itu lihat minggu depan ya. Kalau gagal breakout ya koreksi turun, supportnya cukup dalam ada di 7100-an, 7150. Jadi kalaupun mau entry ya nanggung sih, walaupun masih ada kemungkinan naik di awal market mungkin ya, tapi resikonya lebih gede dibandingkan potensi profitnya ya untuk saat ini ya. Tapi kalau kedepannya sih ya tergantung mekanisme pasarnya gimana. Kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 9600-an ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Brand, asingnya masuk lagi loh. Kemarin Jumat net buy 130M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir net buy 500M loh. Padahal harganya udah di pucuk, tapi asingnya masih berani masuk ya. Jadi ketika BK lagi ya, net buy 657,7M ini BK yang masuk juga BK versi asing. Dan kalau kita perhatikan juga beberapa hari terakhir ini BK yang cenderung masuk paling banyak di saham Brand ya. Jadi kalau misal beranggapan ya asing keluar karena kondisi geopolitik global yang kurang bagus ya, ini buktinya BK versi asing masih berani masuk segini di saham Brand ya. Jadi ya mungkin ya itu bisa jadi kecap alasan atau isu perang ya, mungkin aksi taking profit ya. Kalau keluar kan udah floating profit keluar, bikin isu geopolitik itu ya bisa jadi. Cuman ya kita hanya bisa menganalisa aja. Tapi kalau melihat asingnya masih berani masuk di saham Brand dengan jumlah yang banyak dalam beberapa hari terakhir, berarti ini suatu saat mudah-mudahan dalam waktu dekat inilah aslinya mulai masuk lagi di saham-saham big cap ya, mudah-mudahan. Nah, setelah teknikal seperti tadi ya, untuk support resistennya untuk saham Brand, resistennya di 8400, supportnya di 7160-an. Kalau melihat aslinya Brand BK masih masuk cukup banyak, ada potensi naik dulu di awal market menguji resisten di 8425 ya. Gagal breakout mending diamankan yang udah floating profit. Itu untuk saham Brand ya. Selanjutnya kita cek saham Adaro.
Saham Adaro nggak banyak pergerakan, naik 1% lebih aja ya. Close di 2760, jadi candlenya kecil sideways. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Adaro, Jumat kemarin tanggal 19 aslinya net sell 1,4 M, nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro kemarin Jumat tanggal 19 ya. Yang masuk BKRX agak asing sih, cuman ada ZP versi asing net sell 19,5 M. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar. Kalau lihat nilai transaksi sih nggak ada yang akumulasi banyak, juga nggak ada yang distribusi banyak ya. Jadi harganya cenderung nggak banyak pergerakan. Mungkin kalau misal hijau ya untuk saham Adaro itu resistennya ada di 2850 dan harga penutupan ini setelah Fibonacci area support sih 2760 itu support untuk saham Adaro. Jadi lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah ya jangan, bisa tunggu di area support selanjutnya di 2660, tapi kalau langsung hijau ya target price-nya ke 2850. Mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Harganya cukup kuat ya, maksudnya cukup bagus, ini bisa bertahan di atas 3070 dalam beberapa hari terakhir. Ini berarti masih jadi area support ya, semoga aja nggak jebol dalam waktu dekat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTBA hari Jumat kemarin secara keseluruhan ada sedikit akumulasi oleh SCC. Oh ini tanggal 19 ya. Iya, sesinya net PL 14,7 M. Untuk aslinya sendiri di saham PTBA net sell 9, tapi aslinya keluar, yang keluar BKRXCC. Mungkin untuk minggu depan kayaknya ada potensi masih ini sih sideways sedikit di atas supportnya ya. Mudah-mudahan saya masih bisa bertahan di atas 3070. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Kalau naik cukup tinggi sih sebenarnya, untuk resistennya ada di 3500-an. Mudah-mudahan ada sentimen yang bagus yang bikin harga saham PTBA itu diterbangin sampai ke 3500. Ya, kita tunggu aja. Biasanya kalau saham-saham komoditas, saham komoditas apa ya, terjadi itu apa, perang misalnya ya, seperti di Timur Tengah, itu biasanya harga komoditas naik ya. Harga komoditas yang naik pertama biasanya kalau nggak oil, emas ya, dan diikuti komoditas yang lainnya. Mudah-mudahan itu bisa jadi sentimen yang positif juga untuk saham-saham komoditi seperti saham-saham batu bara ini ya. Jadi kita tunggu aja sentimen positifnya, semoga aja bisa ada yang apa ya, goreng lah dalam waktu dekat ini. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham ATLA, saham yang masih hijau ya kalau nggak salah. Oh, turun ya, koreksi 13% ya, walaupun sempat hijau dulu di awal market, open gap atas, naik tapi turun. Apakah direaksi taking profit, dan turunnya juga di bawah 223 kalau nggak salah. Kemarin kita update itu AVG buy-nya itu ya, ATLA kemarin Jumat AVG-nya HD, dan HD-nya taking profitnya di 249 ya, AVG sell-nya berarti ya taking profit ya. Net sell 28 M, secara keseluruhan di distribusi HD dan MG ya. Harganya turun, jadi kalau untuk besok di awal market langsung merah jangan buru-buru entry, ada potensi masih turun. Tapi kalau lihat bid offernya ada tanda-tanda pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan ya. Kalau untuk investasi atau swing terlalu beresiko, tapi untuk scalping coba-coba selama masih tinggi volatilitasnya dan cukup liquid ya, hati-hati aja. Oke, itu untuk saham ATLA ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.